Ada perang batin yang hebat tengah berkecamuk dalam hatiku. Entah mengapa perasaan ini tak bisa kubohongi. Atas nama cinta, aku telah terperosok ke dalam lubang harapan palsu dari pria ganteng yang tak lain bosku sendiri. Tetapi aku memang ceroboh, sebab aku hanya terlalu berharap, tapi tak pernah tahu siapa Boku itu yang sebenarnya. Padahal ia adalah laki-laki harapan terakhirku, setelah dua laki-laki sebelumnya telah merampas barang berhargaku, dan setelah itu tinggal gelanggang kolong pelayu, atau melarikan diri. Inilah kisahku, kisah dramatis yang penuh duka lara. Dan sengaja aku bagikan semoga menjadi pelajaran yang berharga khususnya bagi diriku, juga untuk teman yang lain. Selamat menyimak. Ketika hati merasa tersisih, tak ada yang bisa kulakukan pada diri sendiri, selain merasa menyesali. Kenapa aku mengaguminya? Dan saat ini aku harus menyimpan rapat-rapat perasaan itu jauh dalam hati. Aku telah mencintai seorang cowok tampan yang sikapnya begitu dingin padaku. Namaku Nayan, umur 24 tahun. Saat ini sedang bergelut dengan perasaan sendiri. Satu sisi pihak keluargaku menginginkan aku segera menikah. Sisi lain aku bingung dengan sikap Arda yang tak mau melihat perasaanku. Arda itu pemilik toko kelontong di mana aku kerja. Dia masih bujang. Umurnya mungkin baru 28 tahun. Dia tergolong anak muda yang sukses. Meski toko kelontongnya tak begitu besar, tapi bagi Arda, yang statusnya lelaki lajang itu sudah bisa dikatakan sebuah kesuksesan. Tapi bukan itu yang bikin aku tertarik dan menyukainya. Melainkan karena Arda itu tampan, baik hati, juga bisa menghargai karyawannya. Setiap meeting dia selalu menyampaikan prinsip. Baginya karyawan itu bukan seorang pembantu, melainkan partner kerja yang diajak kerjasama untuk membesarkan usahanya. Dan Arda memang figur pemimpin yang selalu memperhatikan karyawannya. Dan kukira, bukan hanya aku saja yang menyukainya. Masih ada dua karyawati lain yakni Lydia dan Vira yang juga menyukainya. Tapi baik Lydia maupun Vira pada yakin jika Arda itu menyukaiku. Bosku itu selalu banyak tanya tentang aku pada dua temanku itu, setiap aku gak masuk kerja. Meski begitu, aku gak yakin. Buktinya sikap Arda biasa-biasa saja, bahkan terkesan dingin padaku. Suatu malam, di rumah, lagi-lagi ibuku dan Mas Fendi mengajakku ngobrol serius. Menyuruhku untuk segera cari calon suami, itu yang bikin aku sebel dan merasa terpojok. Alasannya selalu yang membuatku diam-diam merasa emosi. Katanya, mumpung ibuku masih ada. Karena dialah satu-satunya ortuku yang masih tersisa. Yang bikin aku tambah sebel itu Mas Fendi, terkesan selalu memaksa banget. Aku jadi curiga, jangan-jangan kakak iparku itu punya niat untuk menguasai rumah ortuku. Dengan aku menikah maka aku akan keluar dari rumah dan ikut suami. Padahal Mbak Wido, istrinya, santai-santai saja kok. Kamu itu sudah waktunya menikah. Sudah saatnya merasakan sentuhan lawan jenis. Biar kamu bisa merasakan keindahan hidup yang sebenarnya, ujar Mas Fendi yang membuatku spontan melebarkan mata karena paham kemana arah omongannya. Aku melirik ke arah ibu. Berharap ortuku itu tak paham sama omongan Mas Fendi. Itu sangat tabu untuk diucapkan di depan mertuanya. Karena aku gak mau kupingku tambah panas, aku langsung meloyor pergi tanpa basa-basi sambil memasang muka cemberut. Dari sikap seperti itu,
berharap ibu dan Mas Fendi tahu kalau aku lagi marah dan tak memanggilku balik ke meja lagi. Sesampainya di dalam kamar aku lempar tubuhku ke kasur dan aku sembunyikan wajahku di balik bantal. Bukan menangis, tapi ucapan Mas Fendi yang terakhir tadi bikin aku terngiang-ngiang. Dalam hati aku ngomong, dia gak tahu kalau aku sudah merasakan indahnya hidup. Sejak SMA kelas sel aku sudah melakukan sama Doni. Kendati saat itu masih cinta onyet, namun aku sudah merasakan disentuh nol nyet jan. Mendadak kenangan itu muncul dan menari-nari dalam inginku. Batinku terusik, jiwaku seperti terhempas di ruang kosong. Aku berusaha mengendalikan, tapi bayangan ini kian mengelilingi. Ingin ku menyapa, tapi tak ada sesuatu yang mampu aku sentuh. Pada akhirnya aku menghentam ke merasakan kedua ini perlahan berdatangan. Serasa menyatukan semuanya, jiwaku meregang dalam hening. Dalam situasi seperti itulah, aku benar-benar perlu arti terdekat. Aku seketika menoleh ke arah pintu. Dengan tendangan, aku melihat sosok Mas Fendi berdiri di pintu dan menatapnya. Matanya seperti bergeming selama sekejap. Mata orang seperti sentilan ekspresi. Dan tiba-tiba, aku melihat Mas Fendi yang perlahan mengeluarkan napas melebihi batas wajar. Ya, sampai menusuk ke dalam dada. Mendengarkan sensasi sedalam saat aku ikut ke dalam sel-sel itu. Tadinya aku menyambut kehadirannya dengan mengedepankan kebiasaannya. Sambil menggeledah dada aku ikut napas dengan gagahnya melepas sepasang kulit. Tiba-tiba aku melihat dia persis seperti yang kuperingatkan selama ini. Aku dan Ade melepaskan pasang dada dan saling menatap saling. Kemudian kami berpelukan wajah mesra-mesranya, pulas dan nyaman. Sampai di kedua kami terhempas seperti cinta. Aku hampir saja menjauh dari ketika tiba-tiba Mas Fendi melewati dan menatapku. Aku tiba-tiba merasa kecewa dan khawatir. Semua reaksinya memberi peringatan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Kami sudah lama tidak ketemu. Aku benar-benar kehilangan sedikit arti dari mereka dan memiliki perasaan. Tapi setelah memasuki rumah, dan aku menengok ke jendela belakang. Setelah 3 bulan aku tiba-tiba benci sama suami yang Bawido itu. Benci juga sama ibu yang terus memaksaku untuk menikah. Aku bahkan benci rumah ortuku. Sampai akhirnya aku putuskan untuk tak pulang ke rumah lagi. Aku tidur di rumah Lydia dan Vira secara bergantian. Sebenarnya mereka penasaran sama masalahku, tapi aku gak cerita. Aku tak mau cerita sama siapapun. Jika satu orang saja aku ceritakan, maka akan menyebar ke seluruh penjuru dunia. Padahal aku gak mau Mbak Wido tahu. Selain itu, ini AIB terbesarku. Kurang lebih seminggu aku gak pernah pulang ke rumah. Ardap tiba-tiba memanggilku. Aku disuruh ke rumahnya. Aku deg-degan, tapi senang juga. Disuruh menemui orang yang aku dambai di rumahnya. Tapi yang bikin aku gak berkutik di depan Arda adalah aku ceritakan apa adanya tentang kejadian yang melatar belakangi aku tak mau pulang ke rumah. Aku kaget, dia tahu masalahku. Maksudnya masalah aku yang sudah beberapa hari tak pulang ke rumah. Pasti ini kerjaan dua teman kerjaku. Kalau bukan Lydia ya, Vira. Tapi harusnya malam itu kamu bisa menolakkan. Paling gak kamu teriak, biar ibu dan kakakmu mendengar, ujar Arda dengan nada bicara meninggi. Aku melihat ada kecewa berat dari sorot matanya. Aku diam.
Gak bisa kasih jawaban. Karena gak mungkin aku cerita sama lelaki yang aku cintai itu jika saat itu aku melihatnya. Yang masuk ke kamarku itu ternyata Fendi. Aku tetap diam, dan biar Arda menganggap disitulah letak kesalahanku. Selanjutnya aku menunggu dia ngomong lagi. Itu kasus perkosaan, apa kamu gak mau melapor? Tanya Arda. Enggak. Kalau aku lapor nanti malah kakakku tahu dan rumah tangganya bisa hancur. Kasihan kakakku yang anaknya masih kecil-kecil, sahutku. Jika kamu mau, TDR saja di toko. Pakai saja ruang kerjaku buat teldur. Kalau perlu bawa matras dari sini, kata Arda yang aku sambut dengan hati riang. Liam mas. Terima kasih, sahutku sembari mengangguk 2 kali. Sebenarnya aku keberatan. TDR di toko. Sendirian lagi. Wah, mending tidur di rumah Lydia atau Vina. Tapi demi sekedar menghargai, tak masalah TDR di toko barang semalam. Malam itu sudah jam 9 lewat. Tapi aku belum bisa memejamkan mata. Menyesal juga aku TDR di toko. Selain sepi, signal suka susah. Mau nonton main HP jadi gak bisa. Tapi ada untungnya juga. Mbak Wido gak bisa hubungin aku. Kakakku itu paling khawatir aku gak pernah pulang. Takutnya kalau dia tanya masalahnya dan aku keceplosan ngomong malah bahaya. Bagaimanapun kelakuan suaminya, tetap saja aku gak mau melihat mereka akan kandas. Tiba-tiba ada ketokan pintu rolling door di depan. Aku masih diam, memusatkan pendengaran. Terdengar ketukan lagi. Kali ini dibarengi suara panggilan. Aku kenal suara itu. Segera aku beranjak berdiri, meraih kunci pintu, lantas melintas keluar menuju depan. Kenapa ditelepon gak bisa? Tanya Arda setelah pintu terbuka. Membawa bungkusan plastik, lantas masuk, menuju meja kasir dan duduk di situ. Kartu teleponku di sini susah mas, jawabku, berdiri di depannya. Ini aku belikan mie goreng. Dimakan. Mumpung masih panas. Liam mas. Terima kasih. Sementara aku meraih kantong plastik yang isinya bungkusan mie goreng itu, Arda beranjak dari tempat duduknya dan melintas menuju depan. Lalu dia menutup pintu rolling door. Aku sempat kaget dan melongok bengong. Kok ditutup mas? Tanyaku protes. Gak enak dilihat orang dari luar, jawabnya sembari kembali melangkah menuju meja kasir. Aku yang sebenarnya hendak makan jadi batal. Tentunya aku risih makan, sementara Arda nonton, padahal meja kasir itu meja satu-satunya. Karena aku gak jadi makan, Arda lantas ngajak ngobrol. Ngobrol apa saja. Dan obrolan bermuara ke perihal kejadian yang menimpaku itu. Sebenarnya aku enggan. Sama juga aku mengingat luka hati. Tapi karena yang tanya bos, sekalian cowok dambaan hati, apa mau dikata. Cerita itu membawa perasaanku pada titik kepiluan yang mendalam. Sampai gak terasa butiran air menitik dari mataku dan meleleh ke pipi. Mendadak aku terjingkat kahet, kala Arda meraih jemariku dan menggenggamnya. Lalu katanya, hari mau hujan. Padahal aku kesini pakai motor. Kalau boleh aku mau teh. Dur es. Aku kahet. Tapi bukan karena suara petir yang menyambar di luar, tapi karena ucapan Arda. Ini kan tokonya-mu, kenapa harus izin sama aku? Batinku, Mas Arda hanya bosa-basikan. Tanyaku seraya melepas genggaman tangannya. Kalau aku bosa-basi tentu aku akan bilang,
Mendingan kamu TDR di roomku, ujarnya sambil melempar senyum kecil. Hatiku tergetar, dan saat itu, entah siapa yang memulai, tanpa kata sepakat, kami sudah pindah di ruang kerjanya Mas Arda. Aku seperti sulit percaya jika semua itu terjadi begitu saja. Jika waktu itu aku anggap Mas Fendi adalah Arda, tapi malam ini benar-benar asli Arda. Mungkin itu yang akhirnya membuatku hatiku rela nyerahin, karena aku emang sangat mencintai laki ini. Hingga semalam ini aku benar-benar merasakan kebahagiaan. Selayaknya sekuntum mawar yang diguyur air hujan. Hatiku terasa segar bermekaran. Impianku telah jadi kenyataan. Bisa meneguk air abadi dari Arda. Tapi kebahagiaanku ternyata semu. Beberapa hari kemudian aku dapat kabar jika Arda akan menikah. Ternyata dia sudah punya calon. Sikap tertutupnya selama ini membuatku gak bisa tahu jika dia sudah bertunangan. Lydia dan Vira juga gak pernah tahu. Andai aku tahu, gak mungkin aku rela nyerahin malam itu. Dan kini aku harus merasa sakit yang tak terperih, karena 2 kali kejadian, keduanya membuat sakitku semakin dalam. Sejak itu aku menjadi benci sama yang namanya laki. Aku jadi enggan menikah. Ibuku semakin khawatir dan takut. Semua ucapannya tentang calon suami aku anggap angin lalu. Hatiku telah tertutup oleh pengalaman pahit, mengejar cinta tapi sakit yang kudapat. Padahal sakit karena cinta itu tak mudah menemukan obatnya. Sudah banyak kejadian yang dapat kita baca. Aku sendiri gak tahu kapan akan membuka diri dan membuka hati. Mungkin aku akan menemukan jodoh sejatiku, atau memutuskan akan hidup sendiri sampai tua. Semua itu akan menjadi misteri hidupku. Yang jelas untuk saat ini aku masih belum bisa memaafkan perlakuan Fendi dan Arda, yang begitu deganya bikin hatiku benar-benar terluka. Sekian dan terima kasih.